warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu penguji yang saya hormati, saya Fatimah, guru PAI SDIT Al-Falah Kota Cirebon. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan yang pertama tahun 2023 LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan hari ini, Sabtu 26 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran secara luring di SDIT Al-Falah Kota Cirebon. Pembelajaran ini saya sampaikan kepada siswa kelas 4 dengan materi pokok mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Bu Fat mau lihat ini yang tidak masuk siapa ya? Alhamdulillah hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum mulai belajar, kita akan berdoa dahulu. Hari ini yang akan memimpin doa adalah Rahma. Silakan Rahma. Baik teman-teman, kita akan berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma a'alni minas sholihin. Baik. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan literasi tadarus Al-Quran. Hari ini kita akan baca surah An-Nas. Yuk kita mulai sama-sama. Membaca surah An-Nas. Surah An-Nas ada 6 artinya manusia, Termasuk golongan surah Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu malikin nas. Oke, sadaqallahul azim. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya diharap berdiri.
Kita ikuti nyanyi bersama-sama ya. Silakan duduk kembali. Baik, kita lanjutkan anak-anak yang soleh dan solihah. Setelahnya adalah menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak soleh dan solehah. Sekarang Bu Fat mau mengingatkan kembali pembelajaran minggu yang lalu. Kita sudah belajar tentang makna dari Asmaul Husna. Masih ingat? Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Hari ini materinya adalah mari mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Anak-anak jangan lupa untuk selalu semangat membaca Al-Quran, ya, sebab orang yang membaca Al-Quran itu kelak akan diberikan syafaat oleh Al-Quran di Yaumul Qiyamah. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu materinya Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 adalah kalian akan menganalisis makna dan kandungan, membangun pemahaman dan penerapan tentang nilai-nilai kedermawanan dan solidaritas melalui kegiatan membaca, menghafal, menterjemah, dan menuliskan ayat. Saksikan video berikut ini. Dari sini kalian akan menemukan satu permasalahan yang harus kalian selesaikan. Kerusuhan di Jalan Babarsari, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi pada Senin 4 Juli 2022 yang mengakibatkan sejumlah bangunan dan sepeda motor harus dibakar massa. Wilayah ini mendapatkan julukan Babasari Gotham City oleh warganet. Hal ini lantaran terinspirasi dari nama daerah di serial komik Batman yang memiliki tingkat kejahatan tinggi dan sarang para mafia. Lantas, mengapa kawasan Babasari sering menjadi area konflik antar etnis? Sebelum Bu Fat lanjutkan, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Danesh. Mengapa manusia bisa berantem? Sebelum Bu Fat jawab, ada yang siap menjawabnya? Dila? Karena mereka berbeda pendapat. Hebat, berikan aplaus untuk Dila. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali ya, melaksanakan videonya, nonton videonya. Menurut seorang dosen sosiologi Universitas Gadjah Mada, Muhammad Najib Askar mengatakan kehadiran komunitas-komunitas pendatang di kawasan Babasari sudah ada sekitar 30 tahunan. Saat itu, kawasan tersebut mulai berkembang pesat dan menjadi titik keramaian lain di Yogyakarta. Namun, kondisi ini tidak diiringi dengan adanya ruang-ruang pertemuan antar etnis atau komunitas yang memadai. Sehingga ia berharap agar pemerintah membuat ruang-ruang sosial pertemuan antar etnis tersebut atau warga sekitar dan memberi rasa nyaman bagi siapapun. Di Babasari, ruang pertemuan yang tersedia adalah ruang ekonomi dan kapitalis seperti kafe, mall, apartemen, dan tempat karaoke. Menurutnya, ruang pertemuan yang ada idealnya berupa alun-alun atau gerangan remaja dan dapat diakses oleh siapapun tanpa harus membayar. Tidak adanya ruang perjumpaan yang ideal membuat para pemuda merasa hidup dalam komunitasnya masing-masing. Sehingga dampaknya identitas etnisitas pun semakin kental. Pada titik tertentu, hal tersebut sangat rawan terjadi pergeseran. Menurutnya, struktur dan kultur sosial yang ada di kawasan tersebut perlu ditransformasikan sehingga berubah menjadi lebih ramah terhadap perdamaian. Baik, dari video tadi apa ada pertanyaan di antara kalian? Ya, Nisa, silakan. Bagaimana caranya manusia agar bisa saling rukun? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mikala. Manusia harus saling menghormati perbedaan. Berikan aplaus untuk Mikala. Luar biasa. Oke, baik anak-anak. Nah, materi tersebut berkaitan dengan yang akan Bu Fat sampaikan, yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Kita akan baca bersama-sama. Bu Fat contohkan dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yo, sekarang bersama-sama baca ta'awuz.
A'udzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, barakallah. Nah, ini ada yang warna kuning sama merah, Bu Fat tandakan sebagai hukum tajwidnya. Kita lihat di nomor 1, ya ai. Itu namanya hukum tajwidnya mad jaiz mufasil, sebab ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Kemudian yang nomor 2, hukum bacaan apa? Nun yang bertasydid. Nun yang bertasydid, hukum bacaan apa? Guna. Oke. Kemudian yang ketiga ada nun bertasydid lagi, namanya guna. Kemudian khalaqna, nanya panjang 2 harokat, namanya hukum bacaan apa? Mad tabi'i. Kemudian mim sukun yang nomor 5, mim sukun dengan mim yang berharokat, namanya idgham mislain atau idgham mimi. Kemudian nomor 6, nun sukun bertemu dengan zal, hukum bacaan apa? Ikhfa. Oke. Kemudian nomor 7 ada tanwin bertemu dengan wawu, hukum bacaan apa? Idgham bi gunnah. Nomor 8 ada nun sukun bertemu dengan sa, hukum bacaan ikhfa. Kemudian nomor 9 tanwin bertemu dengan wawu, hukum bacaan idgham bi gunnah. Bagus. Kemudian ain berharokat fathah bertemu dengan alif, mad tabi'i. Yang ke-11 juga sama, mad tabi'i harokat dhamma bertemu dengan wawu. Inna, nun bertasydid, gunnah. 13, mim sukun bertemu dengan ain, idhar syafawi. Inda, nun sukun bertemu dengan dal, ikhfa. Inna, gunnah. Alimun khabir, hukum bacaan apa? Tanwin bertemu dengan kho, idhar. Pintar sekali. Oke, literasi selanjutnya adalah dari buku cetak kalian. Silahkan diambil buku cetaknya. Baik, sudah diambil buku cetaknya, dibuka materi tentang Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Oke, kalau sudah diambil bukunya, ada yang bisa bantu Bu Fat untuk membaca artinya? Nisa, silakan Nisa baca artinya dengan suara yang lantang ya.
Alhamdulillah. Allah sudah menjelaskan di dalam Quran surah Al-Hujurat bahwa manusia itu diciptakan dari jenis yang berbeda. Ya, dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan juga Allah menciptakan dari suku dan bangsa yang berbeda-beda. Al-Hujurat itu artinya kamar. Jumlahnya ada 18 ayat. Nomor surah yang keberapa? 49. Diturunkan di kota Madinah karena termasuk golongan surah Madaniyah. Nah, ini dia suku-suku di Indonesia. Jadi Indonesia itu terdiri dari 34 suku. 34 provinsi, sukunya lebih dari 34. Ya. Ini Bu Fat hanya bisa sebutkan sedikit. Ada namanya suku Gayo, kemudian Baduy, Ambon, Batak. Ini lengkap dengan pakaian adatnya. Ada suku Minang, suku Jawa. Kalau di sini ada suku Jawa, Madura, Asmat, Bugis, dan Melayu. Karena berbeda suku, secara otomatis maka akan berbeda bahasa. Bahasanya orang Cirebon dengan bahasanya orang Kuningan berbeda. Bahasanya orang Cirebon dengan orang Aceh berbeda. Ya, itu bahasa. Kemudian selain bahasa, apalagi yang membuat berbeda? Makanan. Makanan. Kalau di Aceh apa? Dila. Di Aceh itu yang terkenal adalah mie Aceh. Ya. Kalau di Cirebon makanan khasnya apa? Apa? Bukan Padang itu kalau Kalau rendang Padang, bagus. Kalau di Cirebon apa? Empal gentong, nasi lengko. Itu kearifan lokal, harus paham. Tadi bahasa, makanan, dan kemudian pakaian. Tadi di awal kan sudah ada tuh pakaian khasnya beda-beda tiap daerah. Ya. Kemudian rumah adatnya juga berbeda-beda bentuknya antara orang Jawa dan orang Sunda serta suku-suku yang lain. Ini salah satu makanan khasnya. Aceh itu mie Aceh. Kalau Sumatera itu namanya bika Ambon, rendang dari Sumatera Barat. Kemudian dari Bengkulu. Ada juga dari Jambi, gulai ikan patin. Itu kayanya Indonesia dengan berbagai macam suku yang Allah ciptakan. Ini rumah adatnya. Ya, Masya Allah, bagus-bagus sekali. Ada rumah gadang dari Sumatera Barat, nih rumah gadang. Kalau ini rumah joglo dari Jawa Tengah. Nih. Kalau ini rumah tangkonan dari Sulawesi Selatan. Kalau ini rumah gapura dari Bali. Masya Allah tahu. Kalau ini rumah ya dari Kalimantan Tengah, dan ini rumah dari Papua. Ya, begitu beraneka ragamnya manusia yang Allah ciptakan di muka bumi, itu menjadi keindahan. Coba kalau seluruh manusia yang di bumi semuanya kulitnya putih semua. Atau kulitnya hitam semua, atau bahasanya satu, nggak seru ya? Ya, jadi kalau berbeda itu seru. Berbeda bahasa, berbeda makanan, bisa bertukar makanan. Yang orang Padang bisa mencoba empal gentong Cirebon. Baik, Mufat lanjutkan. Nah, ini pesan yang Allah sampaikan untuk kita semua dalam surah Al-Hujurat. Yang pertama, bahwa Allah menciptakan manusia itu dari jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Yang tujuannya untuk apa? Saling mengenal. Yang paling mulia itu siapa? Apakah orang Jawa? Apakah orang Sunda atau orang Papua? Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa.
bertakwa. Ya, yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Baik anak-anak, Bu Fat akan bagikan lembar kerja berkelompok. Silahkan kalian saling bermusyawarah untuk mengerjakan tugasnya. Ini namanya hukum bacaan apa? Mad jaiz munfasil. Kenapa disebut dengan mad jaiz munfasil? Karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Yo, berikan tepuk tangan untuk Arga. Oke, kelompok Umar bin Khattab. Mau ditempelkan di ayat yang mana? Awas, hati-hati. Nih. Oke. Agak kesini, geser kesini sayang. Geser ke Ikhfa kan? Ini. Digeser kesini lagi. Oke. Namanya apa hukum bacaannya? Hukum bacaannya apa? Hukum bacaannya apa? Ikhfa. Ikhfa. Kenapa disebut dengan ikhfa? Karena nun sukun. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Umar. Baik, bismillah, kita lanjutkan kembali. Jadi, kalian sudah mengerjakan tugas kelompok dengan memberikan nama dari kartu tajwid yang sudah Bu Fat bagikan. Ibu akan memberikan kesimpulan bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda. Tujuannya untuk saling apa? Untuk saling mengenal. Jadi Ibu Fat harapkan pada pembelajaran yang akan datang harus lebih baik bersikap. Karena apa? Anak-anak soleh dan soleha itu selalu semangat belajar. Senang nggak belajar kali ini? Senang. Seru nggak belajar hari ini? Seru. Terus pertahankan semangatnya ya. Jangan lupa minggu depan tugasnya adalah kita akan belajar tentang hadis keragaman. Yuk tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Baik, silakan dirapikan bukunya. Disimpan kembali. Ya, dirapikan dulu bukunya, disimpan kembali.
Hasil lembar kerja kelompoknya sini salah satu maju berikan kepada Bu Fat. Awas hati-hati. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Nggak apa-apa sayang. Kelompoknya Danes, mana lembar kerjanya? Sini. Maju kumpulkan. Tolong Zain maju yang terdekat. Baik, terima kasih. Oke. Sudah dirapikan buku tulis, buku cetaknya? Sudah, oke. Kalau sudah duduk rapi kembali, kita akan membaca doa kafaratul majelis. Sudah siap berdoa? Siap. Kalau siap duduk, tangannya dilipat di atas meja. Siap. Membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak soleh dan solihah. Sampai jumpa lagi insya Allah pekan